Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semua bagaimana kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat menuntut ilmu. Madrasah Hebat Indonesia kuat. Yes, yes, yes. Oke. Pada pagi hari ini seperti biasa sebelum kita masuk dalam pembelajaran, mohon untuk dipimpin doa. Silakan dipimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mengecek kegiatan kalian semua. Tengok kanan kiri. Ada yang tidak berangkat dari ini? Ada. Siapa? Anak-anak semua. Karena laki-laki semua full di sini, jadi spesial ini cewek semua. Jadi satu-satunya yang bukan di sini adalah Imam. Pelajaran kemarin itu membahas tentang apa? Penyembelihan binatang. Maka jika kemarin tentang penyembelihan binatang, maka pada hari ini Pak Imam ingin menjelaskan tentang masalah kurban. Nah, di sini ada sebuah motivasi itu. Maka ada hadis Rasulullah SAW, utlubul ilma walau bis. Jadi motivasi itu bagi kita semua. Untuk tujuan pembelajaran ini supaya apa? Tujuannya adalah kita dapat menjelaskan, terutama peserta didik dapat menjelaskan masalah pengertian kurban, dalil hukum masalah kurban, manfaat kurban, tujuan kurban, dan bagaimana tata cara penyembelihan hewan kurban. Yang penting minimal bisa menjelaskan dan bisa mempraktekkan, bisa mendemonstrasikan, menjelaskan hal-hal yang terkait dengan masalah kurban. Masuk dalam kegiatan ini, tolong baca di bab 1 tentang kurban itu, bab 2 masalah kurban. Saya beri waktu 5 menit untuk membaca literatur buku materi tersebut. Ya, dimulai dari sekarang, pelajari dan pahami. Ya, silakan. Saya kira ini sudah cukup. Maka saya akan lanjutkan. Perhatikan slide PPT materi ini. Perlihatkan tanggung jawab kalian untuk bisa mengamati, bisa memahami, menantinya dicerna. Nanti pas pada waktu Pak Imam menayangkan sebuah video, nanti kalian cari satu pertanyaan saja untuk ditanyakan. Pak Imam akan lanjutkan. Kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik adalah memahami ketentuan kurban dan akikah, menyajikan contoh tata cara pelaksanaan kurban dan akikah. Nah, peta konsepnya kita akan pelajari pada hari ini. Yang pertama sejarah kurban, terus pengertian kurban, hukum dan dalil kurban, waktu penyembelihan kurban, ketentuan kurban, pemanfaatan daging kurban, kewajiban yang harus ditunaikan, dan yang terakhir adalah sunnah dalam penyembelihan kurban. Oke, lanjutkan lagi. Pertama sejarah kurban. Ya, ini penting. Sejarah kurban, kita harus tahu kisah Nabi Adam. Ya, ternyata kurban itu sudah ada sejak Nabi Adam, yaitu. Terus ada lagi kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Dan singkat saja, pada waktu itu Nabi Ibrahim sedang mimpi sampai 3 kali. Bayangkan, mimpi siapa? Mimpi menyembelih anaknya sendiri, yaitu yang namanya
Ismail. Tapi ketika bapaknya ngomong-ngomong rebukan sama siapa? Anaknya Ismail, ternyata beliau dengan suka rela, dengan sepenuh hati menyerahkan jiwanya untuk disembelih. Akhirnya ketika singkat cerita, ketika ingin disembelih sudah ada alatnya, tinggal menyembelih. Allah ganti dengan sebuah tebusan, yaitu seekor kibas yang besar, semacam domba yang besar kibas. Ya, itu saking tunduknya Nabi Ibrahim dan putranya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita pelajari hukum dan dalil kurban. Dalilnya mana? Al-Quran surat Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Pak Imam baca lengkapnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sapi. Unta. Terus yang biasa disembelih di Indonesia kira-kira yang mana? Sapi. Sama kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pastikan ini adalah video, jadi perhatikan dengan baik. Lalu kalian tulis satu pertanyaan saja. Nanti. Ibadah kurban adalah termasuk dalam ibadah makruh, yaitu suatu ibadah yang tidak mampu, rukun, dan syarat tertentu. Ibadah kurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih binatang ternak seperti sapi, kambing, domba, maupun unta yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Hukum melaksanakan kurban bagi seorang muslim yang mampu adalah sunnah. Bukan hanya apa dianjurkan dalam Islam, tata cara penyembelihan hewan kurban juga diatur secara detail di dalam syariat. Berikut beberapa tata cara menyembelih hewan kurban yang sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, menyiapkan alat. Sebelum menyembelih hewan kurban, persiapan alat yang nantinya menggunakan alat yang digunakan berkurban. Belum diskusi, ada pertanyaan? Yuk, siapa yang bertanya? Yuk. Dari tayangan berikut, pertanyaanmu untuk video ini apa? Yuk. Kalau nggak ada pertanyaan, Pak Imam yang akan bertanya dan didiskusikan. Pertanyaannya adalah tugas kelompok diskusikan soal bawah ini dengan kelompok masing-masing dan presentasikan hasil diskusi di depan kelas. Nanti ini ada berapa yang masuk ini? Ada 15. Maka 15 ini saya bagi menjadi 3 kelompok. Jadi masing-masing kelompok ada berapa? 5. Ada 5 siswi. Nanti ya siswi karena ini cewek semua. Nah, soalnya hanya ada 2. Tulislah dalil Al-Quran dan hadis tentang perintah penyembelihan kurban dan bacakan di depan kelas. Nanti perwakilan satu saja untuk menulis tulisannya yang bagus. Terus juga tadi dalil hadis juga yang bagus nanti dibacakan. Ini untuk literasi kalian, untuk memperlancar bacaan kalian. Terus yang kedua, kalian diajari analisis. Bagaimana menurut kalian berkorban dengan menggunakan kambing betina?
Kira-kira boleh enggak ya? Jelaskan alasannya. Yuk, diskusikan dengan baik. Cari jawaban dari dua pertanyaan tersebut. Oke, ini adalah perwakilan dari 3 kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Hanya ada 2 saja. Hanya ada 2 saja, yaitu 2 pertanyaan. Tulislah dalil Al-Quran dan hadis tentang perintah penyembelihan kurban dan bacakan di depan kelas. Jadi bacakan dulu dalilnya, ya. Yang keras. Lebih keras lagi, diulangi 1 kali lagi biar temannya dengar. Ada pertanyaan kepada perwakilan. Lanjut di pertanyaan yang membutuhkan analisis. Tadi kan membutuhkan literasi, bagaimana cara menulis dengan baik, bagaimana cara membaca dengan baik. Sekarang analisis. Analisis nomor 2 ini bagaimana menurut kalian berkorban dengan menggunakan kambing betina? Apakah boleh atau tidak? Jawaban pertama, ayo. Boleh asalkan memenuhi syarat dan ketentuan syariat Islam, diantaranya masih dalam keadaan hidup, binatang yang halal berjasna maupun cara memperolehnya. Ya, jawaban pertama di kelompok 2 boleh. Boleh dengan syarat tertentu, yang penting memenuhi syarat gini dan sebagainya. Jawaban bagus. Saya memang tidak akan menyalahkan entah itu boleh atau tidak. Yang jelas ini yang namanya diskusi, nanti kita rumuskan bersama. Terus nomor 2. Boleh karena adalah memenuhi syarat-syarat Islam. Ya, boleh. Berarti kelompok 2 juga boleh karena memenuhi syarat. Kelompok 3 bagaimana? Yuk, kita ulas satu-satu. Yang pertama tentang dalil Al-Quran. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, itu benar semua. Terus dalilnya adalah kutiba alayyan nahru wa laysa biwajibin bikum rawahu Daraqutni. Benar semua. Jawaban pertama, kelompok pertama, kedua, ketiga benar semua. Terus nomor 2 terkait dengan bagaimana menurut kalian berkorban dengan menggunakan kambing betina. Jawabannya adalah boleh selagi memenuhi syarat. Alasannya apa lagi? Karena memang tidak ada ketentuan khusus yang mengharamkan tidak diperbolehkannya kambing betina. Jadi individu kerjakan uji kompetensi halaman 19 sampai halaman 20. Di situ maka pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari masalah terkait dengan akikah. Ya, ini sudah di penghujung pembelajaran dan kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita doa untuk baca surat Al-Alaq bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi